Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas salah satu topik yang sering banget bikin pusing para network engineer. Gimana sih caranya ngubah kerumitan ngatur IP address jadi sesuatu yang super logis, terstruktur, dan pastinya bebas stres? Pernah kepikiran gak sih gimana caranya ngebagi IP tanpa ada satupun yang kebuang sia-sia? Bayangin deh, ibaratnya kayak motong satu loyang kue buat orang-orang yang tingkat laparnya beda-beda. Kalau dipotong rata semua, pasti ada yang sisa dan kebuang, tapi ada juga yang masih kelaparan. Nah, di dunia jaringan, kue yang kebuang itu adalah blok IP address Anda yang sebenarnya sangat berharga. Untuk menjawab tantangan tadi, kita udah nyiapin peta jalan yang jelas nih. Kita akan mulai dari ngebahas apa masalah di subnetting biasa, lalu masuk ke solusi jitu yang namanya VLSM, ngebahas manfaatnya, langkah demi langkah perhitungannya, sampai bedah contoh kasus langsung di lapangan. Oke, mari kita mulai dengan melihat apa yang sebenarnya salah dengan cara lama kita. Jawabannya bisa Anda lihat di perbandingan ini. Subnetting biasa, atau yang sering disebut classful, itu sifatnya kaku banget. Anda membagi jaringan jadi beberapa potongan dengan ukuran yang sama persis. Coba bayangkan, kalau satu divisi cuma butuh 2 IP untuk koneksi router, tapi potongan terkecil yang Anda punya itu isinya 30 IP, berarti Anda baru aja ngebuang 28 IP ke tempat sampah. Sebaliknya, VLSM ini adalah pendekatan classless yang sangat dinamis. Anda memotong jaringan ukurannya pas banget dengan kebutuhan. Fakta ini ditekankan secara lugas loh di materi NetAcad yang kita jadikan acuan hari ini. Mereka bilang subnetting classful itu cenderung paling boros karena memakan lebih banyak alamat dari yang seharusnya. Lalu solusinya apa dong? Nah, masuklah sang pahlawan kita, VLSM. VLSM, singkatan dari Variable Length Subnet Masking. Kedengarannya rumit, tapi secara definisi ini sekedar teknik yang memungkinkan kita bikin subnet dengan ukuran yang beda-beda. Jadi kita nggak lagi memaksakan prinsip satu ukuran untuk semua. VLSM ini menjahit ukuran jaringan agar pas sama kebutuhan perangkat. Ibarat setelan jas, ini bukan ukuran pabrik, melainkan jas custom yang dijahit khusus untuk setiap divisi di perusahaan Anda. Pas dan rapi. Kenapa sih metode custom ini jadi standar banget di dunia jaringan tingkat enterprise? Nah, poin-poin ini mengilustrasikan dengan sangat baik kenapa VLSM itu ibarat standar emas. Berdasarkan dokumen NetAcad, VLSM pastinya menghentikan pemborosan IP. Tapi nggak cuma itu, teknik ini mendukung panjang subnet mask yang berlapis-lapis. Efeknya apa? VLSM memungkinkan route summarization yang bikin table routing di router Anda jadi jauh lebih ringkas dan nggak memberatkan sistem. Dan tenang aja, protokol routing modern kayak OSPF, EIGRP, dan RIP versi 2 udah pasti support penuh sama teknik ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin deg-degan. Angka dan perhitungannya. Tenang, jangan panik dulu. VLSM itu sebenarnya cuma soal kepatuhan pada aturan logika sederhana kok. Ini dia, aturan emas VLSM yang sangat ditekankan dari berbagai sumber, termasuk dari Universitas Telkom Jakarta. Langkah pertama dan yang pantang banget dilanggar adalah selalu urutkan kebutuhan host Anda dari angka yang paling raksasa ke angka yang paling kecil. Baru setelah itu, Anda alokasikan IP dari atas ke bawah. Kalau Anda pegang terus aturan urutan ini, percayalah, Anda udah menang setengah jalan. Satu hal lagi yang paling penting saat menghitung alokasi, selalu kurangi 2. Yap, minus 2. Saat Anda ngitung kapasitas host di sebuah jaringan, selalu ingat kalau ada 2 IP yang udah di-booking dan punya pekerjaan tetap. Satu untuk identitas jaringannya alias network ID, dan satu lagi dipakai untuk broadcast address. Jadi, IP yang benar-benar bisa dipakai buat perangkat ya total blok dikurangi 2 ini. Kalau Anda lihat visualisasi dari buku kerja NetAcad ini, kerasa banget gimana sebuah blok jaringan /24 itu dipecah dengan super mulus. Coba perhatikan, blok besar dibelah jadi /25, lalu dipecah lagi jadi /26, /27, dan seterusnya. Benar-benar kayak motong selembar kertas besar jadi bagian yang makin kecil sesuai kebutuhan. Anda nggak perlu ngitung dari nol setiap kali mau membagi jaringan, cukup lihat aja alurnya. Biar lebih kebayang, yuk kita praktikin langsung aturan emas tadi lewat sebuah studi kasus. Skenarionya dari artikel Universitas Telkom begini. Kita punya satu blok IP 192.168.1.0/24 dan kita harus ngebaginya buat 4 jaringan. Ingat aturan emas kita? Yap, urutkan dari yang terbesar. Di sini udah terurut ya. Jaringan A butuh 100 kali OST, B butuh 50, C butuh 25, dan D butuh 10. Terus kita tinggal petakan prefiks yang ukurannya paling pas.
/25 untuk A karena kapasitasnya 126, /26 untuk B karena kapasitasnya 62, dan begitu seterusnya. Yuk kita eksekusi dari yang paling rakus dulu. Jaringan A. Kita kasih blok pertama dari titik 0, pakai prefiks /25. Prefiks ini langsung memakan persis separuh dari total IP kita. Rentangnya mulai dari 1 dan ditutup di angka 127 sebagai broadcast. Lanjut ke jaringan B. Nah, disinilah letak keindahan logika VLSM. Karena jaringan A tadi berhentinya di titik 127, jaringan B tinggal nerusin aja, ngambil nomor rumah berikutnya yaitu 128. Kita pakaikan prefiks 26 yang isinya 64 IP. Rentangnya bergulir cantik dari 128 sampai berhenti di 191. Sangat berurutan dan nggak ada satupun IP yang tumpang tindih. Logika yang sama tinggal kita terusin aja nih buat jaringan C dan D. Buat jaringan C, kita mulai dari titik 192, pakai blok /27. Begitu bloknya habis di 223, jaringan D langsung nyusul nih start di angka 224 dengan blok /28 untuk nge-cover 10 host terakhir. Semuanya bersambung dengan sempurna, bener-bener kayak nyusun bongkahan puzzle. Dan voila, lihat hasil akhirnya. Ini jadi bukti nyata efisiensi absolut dari hitungan VLSM kita. Setelah semua divisi ke bagian IP sesuai porsi mereka, tebak, kita masih punya sisa range IP dari 240 sampai 255. Alih-alih boros dan kehabisan IP, kita malah bisa menabung sisa ruang ini buat kebutuhan ekspansi jaringan di masa depan. Keren banget kan? Sebelum kita udahan, ada sedikit tips dan rahasia dapur nih buat Anda yang bakal terjun langsung ke lapangan. Sebenarnya di dunia kerja IT yang ritmenya serba cepat itu, pakai aplikasi kalkulator VLSM di smartphone itu sah-sah aja kok. Malah sangat dianjurkan. Tapi ingat, tools semacam itu cuma akan maksimal fungsinya kalau Anda udah benar-benar khatam sama logika manualnya. Makanya rajin-rajinlah berlatih pakai studi kasus manual, karena itu yang bakal ngebentuk intuisi subnetting Anda secara instan di kepala. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau besok pagi tiba-tiba perusahaan Anda skill up besar-besaran dan nambahin ratusan perangkat baru, apakah arsitektur IP yang Anda desain saat ini udah siap untuk nampung itu semua tanpa perlu ngebongkar jaringan dari awal? Nah, dengan menguasai prinsip VLSM yang efisien ini, Anda baru aja mastiin kalau jawabannya adalah pasti siap. Teruslah berlatih dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.